Baik, sesuai dengan perbincangan kita 2 minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan eh, membahas materi kelompok 4 dan sore atau malam nanti jam 19 ya atau jam 7. Jam berapa? Jam 7 malam kita akan bertemu secara online. Saya akan kirimkan nanti linknya, link Zoom-nya. Hari ini kita akan membahas ditandatangani aja 2 ya, karena nanti sekaligus kita akan malam sudah online semua ya. Kita akan membahas topik tentang mencari eklesiologi yang relevan bagi konteks Indonesia dari sebuah buku yang sudah kalian baca mungkin ya, meruntuhkan membangun kembali. Ini sebuah refleksi dari sebuah tulisan Immanuel Getsinggi, Profesor Immanuel Getsinggi, dan kita akan mencoba mendengar bagaimana pemikiran Immanuel Getsinggi tentang bagaimana membangun eklesiologi yang kontekstual di Indonesia dari laporan baca yang disampaikan teman-teman kita. Kita mulai dari saudara Sikida, Kia. Silakan. Bisa di-share ya, apanya Mas? Apa kalau mau di-share? Boleh. Ya, baik Bapak Ibu, eh, kami dari kelompok 4 yang tampil untuk laporan bacaan yang berjudul Mencari Eklesia yang Relevan bagi Konteks Indonesia. Dalam buku Estomi dan Fernando dengan judul buku Meruntuhkan untuk Membangun Kembali. Isinya hendak mengantar kita dalam pemahaman yang mendalam tentang penjelasan mencari eklesiologi yang relevan bagi konteks Indonesia. Eklesiologi yang relevan bagi konteks Indonesia. Mengapa eklesiologi yang kontekstual? Eklesiologi adalah usaha teologis untuk memikirkan dan membangun sebuah gambaran mengenai gereja atau jemaat. Biasanya diusahakan untuk membangun sebuah eklesiologi yang alkitabiah, artinya yang seperti tertulis dalam Alkitab, sehingga hasilnya seperti eklesiologi yang bersifat doktrinal ataupun dogmatis. Di sini juga boleh kita melihat bagaimana eklesiologi ini secara ketat dikaitkan dengan kristologi, yaitu ajaran mengenai siapakah dan bagaimanakah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga dikaitkan secara ketat dengan misiologi, yaitu ajaran bagaimanakah seluruh dunia ini dapat disadarkan dan menerima bentuk eklesiologi yang telah diterima dari pendahulu-pendahulu.
Pendekatan yang berkaitan dengan konteks eklesiologi, apakah yang relevan dengan konteks Indonesia? Untuk itu terlebih dulu kita harus memperhatikan konteks Indonesia. Apa dan bagaimanakah konteks Indonesia itu? Nah, Singgi menilai berdasarkan pengamatan, penelitian dan penilaian para pakar yang diwarnai 5 hal yang mencolok, antara lain konteks keragaman budaya dan agama. Barangkali kita di Indonesia sudah menerima 5 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang diakui secara resmi, dan ada juga agama Konghucu juga diakui. Dan sikap yang tepat untuk keragaman agama ini adalah sikap dialogis, yaitu berusaha mengerti apa yang bermakna bagi orang lain, tetapi juga himbauan agar orang lain mengerti yang bermakna bagi kita. Yang kedua, konteks kemiskinan yang parah. Ya, sesudah diterpa krisis perekonomian di Indonesia menyebabkan ekonomi terpuruk dan tersiksa dan terus berdampak sehingga jumlah orang miskin semakin terus bertambah. Yang ketiga, konteks penderitaan dan bencana. Di situ juga dikatakan bahwa orang miskin biasanya menderita karena kemiskinannya. Namun bukan hanya orang miskin yang menderita. Orang yang tidak miskin pun juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang mengerikan seperti kanker dan sebagainya. Keempat, konteks ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender. Kelima, konteks kerusakan ekologi. Kerusakan ekologis mengakibatkan bencana tanah longsor dan gelombang besar yang pada gilirannya menimbulkan pasang air laut menerobos ke pemukiman. Penebangan hutan mengakibatkan pengundulan, iklim berubah, kita mengalami musim kemarau, juga musim hujan yang dahsyat mengakibatkan banjir bandang, petani mengalami kemunduran. Berikut wajah eklesiologi yang mana? Gereja untuk orang miskin atau gereja dari orang miskin? Ya, dari dulu ini muncul sebuah pertanyaan, apakah eklesiologi yang mau kita bangun ini untuk orang miskin, for the poor, atau dari orang miskin, of the poor? Mengapa seakan-akan kemiskinan, penderitaan, dan bencana hanya berada di luar gereja menurut penilaian? Istilah lain, kemiskinan sebagai tanda kurang iman. Sehingga ini diberatkan sebuah masalah yang keliru dan banyak yang jijik mendengar kemiskinan dan orang miskin. Sehingga jarang mereka mendapatkan perhatian, seakan perhatian itu hanya ada dalam gereja saja. Tetapi menurut Emanuel Gerrit Singgi, hal ini sangat keliru. Harapannya kekeliruan itu diperbaiki sebagai dasar untuk menyadarkan semua orang bahwa kemiskinan terdapat baik di dalam gereja maupun juga di luar gereja. Sehingga ia terbeban memikirkan bagaimana membangun eklesiologi baik untuk orang miskin sebagai warga jemaat maupun orang yang tidak miskin sebagai warga jemaat. Berikut eklesiologi yaitu pengorganisasian atau model pemerintahan gerejawi. Hal ini penting, tapi bagi Singgi itu bukan fokus yang utama, sebab dia melihat model-model gereja menurut Dulles, Avery Dulles, yaitu gereja sebagai institusi, gereja sebagai persekutuan mistis, gereja sebagai sakramen, gereja sebagai bentara, gereja sebagai pelayanan. Dari beberapa uraian ini, fokus Emanuel Gerrit Singgi pada poin 4 dan 5. Gereja sebagai bentara dalam arti pelopor, pewarta, dan gereja juga sebagai pelayan atau hamba. Jadi akhirnya eklesiologi yang kontekstual adalah eklesiologi yang konkret, yang melayani langsung kebutuhan warga jemaat dan masyarakat.
Sekalipun ada yang mengatakan sebenarnya itu misiologi, tetapi menurut Gerrit dilihat dari perspektif konteks, eklesiologi yang mau dibangun tidak perlu dipikirkan secara rumit. Akan tetapi menurutnya dasar yang digunakan adalah terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45 mengenai persekutuan jemaat yang pertama. Terakhir, kaitan eklesiologi kontekstual dengan kristologi. Sebuah kristologi yang kontekstual tentunya bisa memanfaatkan kekayaan dari gambaran ilahi yang ada dalam konteks tersebut yang didapatkan dari agama-agama lain. Di beberapa daerah, orang Kristen menggambarkan Kristus sesuai keyakinan mereka. Dan terakhir, tanggapan terhadap bacaan. Eklesiologi adalah usaha teologi sistematis untuk memikirkan dan membangun sebuah gambaran mengenai gereja atau jemaat. Dia juga bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kerajaan Allah sedang hadir dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya benar-benar mengambil peran dalam kehidupan orang percaya. 5 hal yang terdapat dalam perkembangan eklesiologi yang relevan di Indonesia memperlihatkan bahwa konteks Indonesia bersifat plural. Gerrit sepakat tadi dengan pendapat Dulles bahwa gereja sebagai pewarta, sebagai pelayan atau hamba tidak hanya di dalam gereja, juga di luar gereja. Saya pun juga sebagai pembaca sepakat dengan hal ini karena menyadarkan jemaat bahwa jemaat tidak boleh jauh-jauh atau tidak terlepas dari gereja karena itu bagian dari hidup untuk tetap dekat dengan Tuhan dan supaya iman juga tetap meningkat kepada Tuhan. Dan terkhusus di Indonesia, sekalipun banyak agama-agama, tentu mereka juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih dan berharap supaya boleh tetap khususnya di Indonesia supaya boleh tetap bersatu dalam kerukunan berdasarkan kasih, bahkan doa dan harapan agar tingkat kemiskinan berkurang dan berkat Tuhan semakin tercurah khususnya di Indonesia. Demikian kami kembalikan. Terima kasih kepada Skida. Kita lanjut kepada Salmen Padang. Baiklah, saya akan membacakan laporan baca tentang buku yang berjudul Meruntuhkan untuk Membangun Kembali, editor Fernando dan Estomihi, penerbit Canisius tahun 2019, pada bagian mencari eklesiologi yang relevan bagi konteks Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Pentingnya pemahaman tentang peranan gereja melalui identitas adalah salah satu cara untuk membedakan gereja dengan berbagai denominasi yang ada di Indonesia ini. Hal ini akan memberikan kontribusi kepada setiap gereja supaya misi penginjilan seyogianya sesuai dengan identitas gereja tersebut. Untuk mempelajari pemahaman tentang peranan gereja, salah satunya melalui cabang teologi secara eklesiologi. Eklesiologi mengartikan pemahaman tentang identitas, misi, struktur, dan peranan gereja. Nah, untuk mencari eklesiologi yang relevan bagi konteks Indonesia, maka penulis akan melakukan analisa melalui buku yang berjudul Meruntuhkan untuk Membangun Kembali. Yang kedua, isi. Mengapa eklesiologi yang kontekstual? Eklesiologi adalah usaha teologi sistematis untuk memikirkan dan membangun sebuah gambaran mengenai gereja atau jemaat. Sering eklesiologi seperti ini kental dengan warna denominasi. Secara populer berbicara mengenai eklesiologi Katolik yang sifatnya hierarkis, eklesiologi Protestan yang katanya bersifat demokratis, dan eklesiologi Pentakosta yang bersifat karismatis. Semuanya mengklaim dirinya alkitabiah. Eklesiologi ini secara ketat dikaitkan dengan kristologi. Belakangan ini sudah diakui bahwa eklesiologi yang alkitabiah itu sulit dipertahankan keabsahannya secara akademis. Eklesiologi yang ada sekarang yang bersifat denominasional itu kiranya dapat diusut dari keanekaragaman yang sudah ada di Perjanjian Baru. Kemudian secara historis
Diakui bahwa eklesiologi yang bersifat denominasional itu sebagian besar dibentuk atas pengaruh budaya dan sejarah dalam konteks kehidupan orang beriman. Kita dapat mengatakan bahwa eklesiologi Katolik berasal dari konteks Kekaisaran Latin, Protestan berasal dari konteks Eropa Barat yang borjuis, sedangkan Pentakosta berasal dari Amerika Utara yang individualistik. Apa dan bagaimana konteks Indonesia itu? Menurut pakar, konteks Indonesia diwarnai oleh 5 hal mencolok, yaitu yang pertama konteks keragaman budaya dan agama, yang kedua konteks kemiskinan yang parah, yang ketiga konteks penderitaan dan bencana, yang keempat konteks ketidakadilan termasuk ketidakadilan gender, yang kelima konteks kerusakan ekologi. Selanjutnya wajah eklesiologi yang mana? Gereja untuk orang miskin atau gereja dari orang miskin. Sepintas lalu gereja di Indonesia sepertinya tidak miskin, tidak menderita, dan tidak mengalami dampak bencana alam. Orang berbicara konteks kemiskinan, penderitaan, dan bencana. Ketiga hal tersebut berada di luar jemaat atau gereja. Lantas yang perlu dipertanyakan, apakah eklesiologi yang kita bangun untuk orang kaya atau orang miskin? Menurut pemahaman buku ini, terdapat pengertian yang keliru mengenai arti spiritualitas dalam pemahaman warga gereja, sehingga jemaat jijik untuk membahas masalah kemiskinan atau orang miskin. Sikap yang menganggap orang miskin dan menderita berada di luar gereja berasal dari kebijakan teologis yang mendahulukan politics of holiness daripada politic of compassion, yang dalam teks buku ini berisikan kritik Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang bertujuan untuk mengakhiri dominasi ini. Begitu pula perikop-perikop Injil yang menekankan bahwa hari Sabat adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Juga cerita tentang murid yang ketika bertemu dengan orang buta membuat mereka bertanya siapakah yang telah berdosa. Pertanyaan ini dibantah oleh Yesus, bukan orang tuanya dan bukan dia, namun dia harus diberi pertolongan supaya nama Tuhan dimuliakan. Model-model gereja menurut Dulles yaitu yang pertama, gereja sebagai institusi, gereja sebagai persekutuan mistis, yang ketiga gereja sebagai sakramen, yang keempat gereja sebagai bentara, yang kelima gereja sebagai pelayan. Gereja sebagai bentara dalam arti pelopor, dan gereja sebagai pelayan adalah dapur umum dan shelter. Dengan demikian ada kaitan yang erat antara eklesiologi dan misiologi. Pelayanan gereja ke dalam adalah sekaligus pelayanan gereja keluar. Bukannya tidak ada perhatian, sudah ada jemaat mempunyai klinik tetap, yayasan yang menangani masalah sosial, diakonia bagi warga miskin, bantuan bagi orang miskin di luar gereja, termasuk bantuan hukum. Tinggal bagaimana mengintegrasikan menjadi bagian dari kehidupan komunitas dan bukan di luar komunitas. Jadi akhirnya eklesiologi yang kontekstual adalah eklesiologi yang konkret, yang melayani langsung, bersentuhan dengan warga jemaat dan masyarakat. Yang ada yang mengatakan bahwasanya hal ini adalah misiologi. Namun menurut buku ini, melalui perspektif konteks eklesiologi tidak perlu dipikirkan secara rumit. Cukup dibayangkan jemaat yang mau terbuka dan mempraktekkan politik of compassion. Di samping itu tentu saja politik of holiness, sehingga keduanya seimbang. Teks yang digunakan adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45 mengenai persekutuan jemaat yang pertama sesudah turunnya Roh Kudus. Kaitan eklesiologi kontekstual dengan kristologi. Kristologi yang kontekstual bisa memanfaatkan kekayaan dari gambaran ilahi yang ada dalam konteks tersebut, yang didapatkan dari agama lain. Sebagai contoh, di Afrika ada orang Kristen yang menggambar Kristus sebagai leluhur atau dukun agung. Ada juga orang Kristen kontemporer yang menganggap Kristus sebagai manajer agung. Tetapi dengan menekankan bahwa konteks yang urgen adalah kemiskinan, penderitaan, dan bencana, maka gambaran kontekstual itu harus berkaitan dengan konteks yang artinya rujukan Kristus sebagai agung tidak bisa diterapkan dalam konteks karena konteksnya jauh dari agung. Maka gambaran Allah yang diambil dari Alkitab dan tradisi doktrinal Kristen adalah Allah yang lemah dan yang ikut menderita bersama dengan mereka yang menderita. Bukan Tuhan yang menolong, tetapi Tuhan yang ditolong, seperti kita dapatkan di Matius 25 ayat 31 sampai 46.
Kemudian gambaran Allah yang mencintai dunia ini habis-habisan sehingga mengutus anaknya ke dunia ini supaya siapa yang percaya tidak binasa, Yohanes 3 ayat 16. Dan yang ketiga terakhir tanggapan. Menurut saya eklesiologi kontekstual sangat relevan di Indonesia secara khusus kepada kita, gereja-gereja denominasi. Dengan berbagai macam suku budaya yang ada di Indonesia ini, banyak pula tradisi yang harus dikombinasikan ke dalam gereja. Untuk memahami itu saya setuju dengan buku ini yang melihat dari sisi adat dan identitas dari aliran gereja, sehingga memungkinkan untuk jemaat semakin menyadari bahwa gereja itu sudah bagian dari hidup mereka. Gereja sebagai wadah untuk memberikan semangat hidup penghiburan akan menjadikan kedudukan gereja semakin diminati oleh jemaat. Karena pada umumnya semua penderitaan yang dialami oleh jemaat menginginkan mereka untuk mendapatkan pertolongan yang konkret, dan tugas gereja harus menjadi orang pertama untuk setiap penderitaan jemaat. Mazmur 72 ayat 4, dia akan membela orang yang tertindas di antara rakyat dan menyelamatkan anak-anak orang miskin dan meremukkan orang yang menindas. Sekian, terima kasih. Baik, Saudara Robi. Baik, terima kasih Pak. Saya akan melaporkan hasil bacaan saya juga sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh teman-teman sekalian bahwa tulisan ini diawali Gerrit Singgih melihat bahwa pada umumnya eklesiologi gereja-gereja pada saat ini masih bersifat didominasi yang tentunya dianut dari konteksnya masing-masing, misalnya Katolik dengan eklesiologi yang hierarkis, berdiri dari konteks kekaisaran, dan Protestan yang katanya demokrasi berdiri dari konteks yang burjuis, dan Pentakosta yang katanya karismatik dianut dari konteksnya juga. Dan konteks tersebut tentu berbeda dengan konteks Indonesia yang saat ini. Sehingga menurut Gerrit Singgih perlu membangun atau merumuskan eklesiologi yang sesuai dengan konteksnya, yaitu konteks Indonesia. Menurut Gerrit Singgih, untuk membangun eklesiologi yang relevan bagi konteks Indonesia perlu melihat bagaimana konteks Indonesia saat ini. Dalam tulisannya Gerrit Singgih mengemukakan ada 5 konteks isu yang hangat untuk diperbincangkan, yaitu masalah keberagaman agama dan budaya. Yang kedua, diskriminasi baik gender dan lain-lain. Yang ketiga, penderitaan bencana, kemiskinan, dan ekologi. Dan dalam tulisan ini Gerrit Singgih mencoba merumuskan apa yang mendesak yang perlu dibangun oleh gereja-gereja dalam membentuk eklesiologinya pada saat ini. Dan Gerrit Singgih mencoba memilih kemiskinan karena kemiskinan ini bertautan dengan penderitaan dan bencana alam. Di sini Gerrit Singgih melihat bahwa gereja-gereja saat ini berpikir bahwa ada pemahaman bahwa kemiskinan itu di luar dari gereja, artinya tidak perlu diperbincangkan. Tetapi menurut Gerrit Singgih, untuk membangun eklesiologi yang relevan, kemiskinan itu harus berada di dalam dan di luar gereja juga, dan harus dipikirkan. Selanjutnya, Gerrit Singgih juga dalam tulisannya ini menghubungkan kristologi dengan eklesiologi. Menurutnya bahwa gambaran Kristus itu harus bisa digambarkan menurut konteksnya. Kalau Indonesia menghadapi konteks kemiskinan, seharusnya Yesus pun digambarkan sebagai orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan, dan mungkin bisa saja sebagai Allah yang mengasihi dunia. Kalau konteks Indonesia berbicara kerusakan ekologi, mungkin Yesus yang digambarkan adalah Yesus yang mencintai semua ciptaannya termasuk alam. Dan tanggapan saya dalam tulisan Gerrit Singgih ini adalah
Saya sangat setuju bahwa gereja-gereja harus memikirkan dan merumuskan eklesiologi yang relevan, karena menurut saya berbicara tentang eklesiologi harusnya tidak hanya bersifat alkitabiah, tetapi harus bersifat kontekstual juga. Demikian, Pak. Terima kasih kepada Abi. Sekarang kita dengar dari Romi. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan bacaan laporan bacaan saya tentang mencari eksiologi yang relevan bagi konteks Indonesia. Laporan baca ini membahas tentang mencari eksiologi yang relevan bagi konteks Indonesia yang dituliskan oleh Immanuel Gerrit-Singh. Ia adalah seorang pelajar teologi filsafat dan konseptual asal Indonesia. Eksiologi yang ada sekarang bersifat denominasional. Kiranya dapat diusut dari keanekaragaman yang sudah ada di Perjanjian Baru. Jadi semuanya bisa dipertahankan sebagai Alkitabiah, tetapi tidak lagi satu meniadakan atau menafikan yang lain. Kemudian secara historis diakui bahwa eksiologi yang bersifat denominasional itu sebagian besar dibentuk atas pengaruh budaya dan sejarah di dalam konteks kehidupan orang yang beriman. Gagasan Immanuel Gerrit-Singh, eksiologi adalah usaha teologi sistematis yang memikirkan dan membangun sebuah gambaran mengenai gereja atau jemaat. Biasanya diusahakan untuk membangun sebuah eksiologi yang alkitabiah. Artinya di sini yang seperti tertulis dalam ajaran Alkitab. Hasilnya adalah sebuah eksiologi yang bersifat doktrinal atau dogmatis. Sering eksiologi seperti ini kental dengan warna denominasi. Di sini Immanuel Gerrit-Singh menyampaikan bahwa belakangan ini sudah diakui bahwa eksiologi yang alkitabiah itu sulit dipertahankan keabsahannya secara akademis di Perjanjian Baru. Tidak ada satu macam pemikiran tentang bagaimanakah wujud komunitas, tetapi ada berbagai macam. Jadi ada pluralitas. Eksiologi yang ada sekarang bersifat denominasional. Itu kiranya dapat diusut dari keanekaragaman yang sudah ada di Perjanjian Baru. Gagasan pembaca, dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa penulis mengandalkan pada hasil pengamatan dan penelitian para pakar. Itulah yang menjadi gambaran penulis mengenai konteks Indonesia. Immanuel Gerrit-Singh mengatakan bahwa ia tidak fokus pada pemerintahan gerejawi. Ia memeriksa model-model gereja menurut Avery Dulles, yaitu 1. Gereja sebagai institusi, 2. Gereja sebagai persekutuan mistis, dan 3. Gereja sebagai sakramen, 4. Gereja sebagai bentara, dan 5. Gereja sebagai pelayan. Bahkan ada beberapa konteks yang harus diperhatikan di Indonesia, yakni konteks keragaman budaya dan agama, konteks kemiskinan yang parah, konteks penderitaan dan bencana, konteks ketidakadilan, termasuk ketidakadilan mengenai gender, konteks kerusakan ekologi. Uraian mengenai kelima konteks ini memperlihatkan bahwa konteks Indonesia ternyata bersifat plural, juga tidak ada konteks yang bisa mewakili semua. Namun sesudah menguraikan mengenai kelima konteks di atas, ada konteks yang dapat dikatakan paling mendesak dan membutuhkan penanganan, yaitu konteks kemiskinan dan penderitaan dan bencana. Itulah konteks yang paling berbicara. Fokus Immanuel Gerrit-Singh adalah poin 4 dan 5. Gereja sebagai bentara dari arti pelopor dan gereja sebagai pelayan. Dengan demikian, ada kaitan yang erat di antara eksiologi dan misiologi. Pelayanan gereja ke dalam adalah sekaligus pelayanan gereja keluar. Jadi akhirnya, eksiologi yang konseptual adalah eksiologi yang konkret, yang melayani langsung kebutuhan warga jemaat dan masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya misiologi, tetapi menurut Immanuel Gerrit-Singh, dilihat dari perspektif konteks, eksiologi yang dibangun adalah komunitas yang menyambut orang dan membagi-bagikan, a welcoming and sharing community. Sikap yang menganggap orang miskin dan menderita berada di luar gereja, berasal dari kebijakan teologis yang mendahulukan politik yang dalam teks buku ini berisikan kritik Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang bertujuan untuk mengakhiri dominasi ini. Jadi tanggapan penulis melalui tulisan Immanuel Gerrit-Singh mencari eksiologi yang relevan bagi konteks Indonesia, Singgi mencoba menyadarkan gereja-gereja tentang bagaimana pentingnya eksiologi yang harus relevan dengan konteks gereja itu berdiri. Dapat dilihat dari tulisan Singgi dan pengamatan sekilas tentang gereja di Indonesia
Pembaca belum dapat melihat bangunan ekseologi yang relevan yang sesuai dengan konteks Indonesia ini. Konteks yang paling menonjol di Indonesia bisa kita katakan keragaman budaya, agama, konteks kemiskinan yang parah, konteks penderitaan, bencana alam, dan konteks ketidakadilan. Dalam konteks kerusakan ekologi, dalam buku ini mengungkapkan dalam jemaat bahwa hidup yang sangat dekat dan terkhusus Indonesia yang beragam budaya dan agama membutuhkan pelayanan penuh kasih dan berharap Indonesia boleh tetap bersatu dalam kerukunan berdasarkan kasih, bahwa bahkan berdoa agar tingkat kemiskinan berkurang dan berkat Tuhan semakin tercurah. Terima kasih. Oke, lanjut ke Steven. Baik, saya akan melaporkan laporan bacaan dari tulisan Emmanuel Gerrit Singgi, yakni ya pentingnya mencari eklesiologi yang relevan bagi konteks Indonesia. Eklesiologi itu adalah usaha teologi sistematis untuk memikirkan dan membangun sebuah gambaran mengenai gereja atau jemaat. Biasanya yang diusahakan untuk membangun sebuah eklesiologi yang alkitabiah. Dan sering eklesiologi seperti ini itu kental dengan denominasi, Katolik yang bersifat hierarkis, Protestan yang bersifat demokratis, dan Pentakosta yang bersifat karismatis. Eklesiologi yang demikian tentu akan dipertahankan mati-matian karena dianggap alkitabiah. Nah, eklesiologi juga dikaitkan secara ketat dengan kristologi dan juga misiologi. Gerrit Singgi mengatakan bahwa dalam PB tidak ada satu macam pemikiran tentang wujud komunitas, tetapi ada pelbagai macam. Nah, eklesiologi yang denominasional itu jika diusut merupakan keanekaragaman yang sudah ada di PB, oleh karenanya semuanya dapat dipertahankan sebagai alkitabiah. Eklesiologi yang bersifat denominasional secara historis juga sebagian besar dibentuk atas pengaruh budaya dan sejarah dan konteks kehidupan orang percaya. Nah, dalam buku ini penulis Gerrit Singgi berupaya mencari eklesiologi yang relevan dengan konteks Indonesia. Oleh karenanya, pendekatannya berkaitan dengan konteks. Dipaparkan di sana ada 5 macam keragaman konteks, yaitu konteks keragaman budaya, konteks kemiskinan yang parah, konteks penderitaan dan bencana, konteks ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender, dan konteks kerusakan ekologi. Kelima konteks ini memperlihatkan bahwa konteks Indonesia ternyata bersifat plural. Tidak ada konteks yang bisa mewakili semua. Lalu konteks manakah yang kira-kira dapat dikatakan paling mendesak dan membutuhkan penanganan kalau tidak dapat dikatakan mewakili konteks Indonesia? Menurut Gerrit Singgi, konteks kemiskinan yang parah dapat disatukan dengan konteks penderitaan dan bencana menjadi satu konteks, yaitu kemiskinan, penderitaan, dan bencana. Wajah eklesiologi yang mana? Gereja untuk orang miskin atau gereja dari orang miskin? Ketika berbicara konteks kemiskinan, penderitaan, dan bencana, orang-orang berbicara seolah-olah ketiga hal ini berada di luar jemaat atau gereja. Mengapa demikian? Menurut Gerrit Singgi terdapat pengertian yang keliru mengenai arti spiritualitas dalam pemahaman warga gereja, sehingga membuat orang jijik terhadap masalah kemiskinan dan orang miskin. Seringkali kemiskinan dalam tanda kutip sebagai tanda kurang iman atau membuat orang mendewa-dewakan kemiskinan dan orang miskin. Kemiskinan sebagai tanda kemurnian iman. Jika pengertian keliru ini diperbaiki, maka orang menjadi sadar bahwa kemiskinan terdapat baik di dalam maupun di luar gereja. Kita perlu memikirkan bagaimana membangun eklesiologi baik untuk orang miskin, for the poor, maupun dari orang miskin atau of the poor. Sikap yang menganggap bahwa orang miskin dan menderita berada di luar gereja berasal dari kebijakan teologis yang mendahulukan politik of holiness daripada politik of compassion. Gerrit meminjam istilah dari Markus Borg, pakar PB yang menulis tentang kebijakan Yesus yang berusaha mengembalikan politik of compassion di dalam kehidupan komunitas religius yang didominasi oleh politik of holiness. Kritikan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat dalam Matius 23 bertujuan untuk mengakhiri dominasi ini.
Begitu juga perikop dalam Injil yang menekankan bahwa hari Sabat adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Juga cerita tentang murid Yesus yang bertemu dengan orang buta sejak lahir di Yohanes 9 yang membuat mereka bertanya siapakah yang telah berdosa yang merupakan ciri politik of holiness. Pertanyaan ini dibantah oleh Yesus, bukan orang tuanya, bukan dia. Tetapi dia harus ditolong supaya nama Tuhan dimuliakan. Itulah ciri politik of compassion. Nah, eklesiologi seharusnya tidak hanya berfokus pada pemerintahan gerejawi, tetapi juga bagaimana gereja sebagai bentara dalam arti pelopor dan gereja sebagai pelayan. Gereja yang terbuka menjadi center of community, ada dapur umum dan ada shelter. Dengan demikian ada kaitan yang erat antara eklesiologi dan misiologi. Pelayanan gereja ke dalam adalah sekaligus pelayanan gereja keluar. Bukannya tidak ada perhatian, sudah ada jemaat yang memiliki klinik, yayasan yang menangani masalah sosial, diakonia bagi warga miskin, bantuan berkala bagi orang miskin di luar gereja, termasuk bantuan hukum. Tinggal bagaimana mengintegrasikan menjadi bagian dari kehidupan komunitas dan bukan di luar komunitas. Eklesiologi yang dibangun tidak rumit. Cukup dibayangkan jemaat yang mau terbuka dan mempraktekkan politik of compassion. Di samping tentu saja politik of holiness, sehingga di antara keduanya itu ada keseimbangan. Eklesiologi yang dibangun adalah komunitas yang menyambut orang dan membagi-bagikan atau a welcoming and sharing community. Teks yang dipakai Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45 digunakan secara moderat, bukan tidak boleh ada milik, tetapi justru karena ada milik, jemaat bisa sharing satu dengan yang lain, bahkan juga dengan mereka yang bukan warga jemaat. Aspek misiologi sudah tercakup di sini. Misiologi tidak lagi diartikan sebagai PI, sehingga pelayanan sosial menjadi alat PI, tetapi pelayanan sosial itu sendiri sudah menjadi kesaksian yang sah dari Injil Tuhan. Kemudian kaitan eklesiologi kontekstual dengan kristologi. Sebuah kristologi yang kontekstual tentunya bisa memanfaatkan kekayaan dari gambaran ilahi yang ada dalam konteks tersebut. Tetapi dengan menekankan konteks urgent adalah kemiskinan, penderitaan, dan bencana, maka gambaran kontekstual itu harus berkaitan dengan konteks itu. Maka gambaran Allah yang diambil dari Alkitab dan tradisi doktrinal Kristen adalah Allah yang lemah dan yang ikut menderita bersama dengan mereka yang menderita, bukan Tuhan yang menolong, tetapi Tuhan yang ditolong dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tanggapan melalui tulisan Emmanuel Gerrit Singgi ini tentang mencari eklesiologi yang relevan bagi konteks Indonesia itu sangat menolong pembaca untuk memahami eklesiologi yang kontekstual di Indonesia yang mengacu pada konteks kemiskinan, penderitaan, dan bencana. Gerrit dengan sangat baik membangun eklesiologi yang berkaitan dengan misiologi dan kristologi yang memiliki kesesuaian dengan konteks kemiskinan, penderitaan, dan bencana. Membangun eklesiologi memiliki politik of compassion, sehingga menjadi pelayan di dalam dan di luar gereja bagi kemiskinan dan orang-orang miskin. Sehingga dari sana misiologi memiliki kesesuaian dengan eklesiologi. Dari konteks itu juga, yakni kemiskinan, bencana, dan penderitaan, itu juga dikaitkan dengan kristologi yang bersesuaian dengan Kristus yang lemah, menderita, dan membutuhkan pertolongan. Demikian, terima kasih, Pak. Oke, lanjut kepada Saudara Yuni. Oke, baik. Saya akan melaporkan laporan baca saya dari buku Meruntuhkan untuk Membangun Kembali, yaitu dari buku Emmanuel Gerrit Singgi tentang mencari eklesiologi yang relevan bagi konteks Indonesia. Yang pertama itu mengapa eklesiologi yang kontekstual? Eklesiologi adalah usaha teologi sistematis untuk memikirkan dan membangun sebuah gambaran mengenai gereja atau jemaat. Biasanya diusahakan untuk membangun sebuah eklesiologi yang alkitabiah. Artinya yang seperti tertulis di dalam ajaran Alkitab. Lalu di sini eklesiologi juga erat kaitannya dengan kristologi, yaitu siapa dan bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus,
dan juga erat kaitannya dengan misiologi, yaitu bagaimana seluruh dunia ini disadarkan dan menerima bentuk eklesiologi itu. Namun belakangan ini sudah diakui bahwa eklesiologi yang Alkitabiah itu sulit dipertahankan keabsahannya secara akademis. Eklesiologi yang ada sekarang itu bersifat denominasional, artinya bersifat denominasional itu sebagian besar dibentuk atas pengaruh budaya dan sejarah di dalam konteks kehidupan orang beriman, sehingga diperlukan eklesiologi itu secara harus bersifat kontekstual. Lalu yang kedua, apa dan bagaimana konteks Indonesia itu? Di sini menurut para pakar, konteks Indonesia diwarnai dengan 5 hal yang mencolok. Yang pertama yaitu konteks keragaman budaya dan agama. Yang kedua, konteks kemiskinan yang parah. Lalu yang ketiga, konteks penderitaan dan bencana. Lalu keempat, konteks ketidakadilan termasuk ketidakadilan gender. Lalu yang kelima, yaitu konteks kerusakan ekologi. Nah, dari uraian mengenai kelima konteks ini, di sini memperlihatkan bahwa ternyata di konteks Indonesia itu bersifat plural. Tidak ada konteks yang bisa mewakili semuanya. Lalu yang ketiga, wajah eklesiologi yang mana? Gereja untuk orang miskin atau gereja dari orang miskin? Menurut Emanuela Geretsinggi, terdapat pengertian yang keliru mengenai arti spiritualitas dalam pemahaman warga gereja. Sesungguhnya gereja tidaklah miskin, gereja tidak menderita, tidak mengalami dampak dari bencana alam. Tapi atas kekeliruan itu, maka kemiskinan kadang dianggap sebagai tanda kekurangan iman, atau ada yang mendewakan kemiskinan sebagai tanda kemurnian iman. Jadi, jika pengertian keliru itu dapat diperbaiki, maka menurut Singgi di sini kemiskinan terdapat baik itu di dalam maupun di luar gereja. Di sini juga Gerrit Singgi menyoroti 2 dari pendapat Averidules tentang gereja. Yang pertama, gereja itu harus sebagai bentara dan gereja itu juga harus sebagai pelayan. Gereja harus memiliki sifat terbuka. Gereja juga harus melayani langsung kebutuhan jemaatnya. Lalu yang terakhir, kaitan eklesiologi kontekstual dengan kristologi. Kita tahu di sini kristologi terkenal dengan kesederhanaannya. Kristologi juga mau ikut menderita. Kristologi juga tidak memandang sebelah mata tentang kelemahan. Demikian juga eklesiologi atau gereja yang harus relevan, harus bisa memperlihatkan kesederhanaan. Gereja yang relevan juga harus bisa menolong orang yang lemah. Gereja yang relevan juga harus mau ikut menderita. Lalu sebagai tanggapan saya sebagai pembaca, yaitu eklesiologi merupakan salah satu cabang ilmu atau subdisiplin ilmu teologi yang membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja berkaitan dengan identitas dan misi gereja di dalam dunia. Khususnya di konteks Indonesia yang begitu banyak terdapat agama dan ragam budaya, serta banyak hal-hal yang mencolok seperti yang dikemukakan oleh para pakar, maka saya sebagai pembaca sangat setuju dengan kehadiran eklesiologi yang relevan di konteks Indonesia, di mana gereja tidak hanya dipakai sebagai tempat beribadah saja, tapi gereja harus mampu sebagai sarana atau alat untuk menyentuh secara langsung warga jemaat dan masyarakatnya. Seperti yang dikemukakan oleh Emanuel Geretsinggi yang setuju dengan pendapat Averidules bahwa gereja itu sebagai bentara, gereja harus sebagai pelayan, yang artinya gereja harus terbuka menjadi center of community.
Gereja tidak hanya melayani di dalam saja, tetapi gereja juga harus keluar, sehingga keterkaitan antara gereja, kristologi, dan misiologi itu terlihat dari pelayanan gereja tersebut. Tapi sejauh ini saya memperhatikan, sebagai pembaca memperhatikan bahwa eklesiologi belum seutuhnya memperlihatkan kerelevanannya di Indonesia. Melalui buku Emanuela Gersinggi ini, salah satu hal untuk menyadarkan gereja-gereja supaya boleh menyadari panggilan dan kehadiran eklesiologi itu harus bisa meringankan tantangan hidup para jemaat ataupun tantangan hidup para masyarakatnya. Sampai di sana Pak laporan saya kembalikan kepada Bapak dosen. Ya, terima kasih kepada saudara semua yang telah menyampaikan laporan bacaan yang terakhir ya. Saya senang kita bisa berdiskusi kembali mendalami soal eklesiologi ini. Dari pemikiran yang disampaikan oleh Profesor Dr. Singgi yang dilaporkan oleh saudara tadi, bahwa ada pemikiran lagi yang mungkin hendak kita kembangkan. Dia berpikir soal mencari eklesiologi yang kontekstual. Kalau kemarin John Titalei berbicara soal rekonstruksi dan dekonstruksi, dan dia sambil mengarahkan pada rancang bangun yang cocok dari eklesiologi kita. Lalu ini lebih praktis. Gersinggi lebih memberi pemikiran yang lebih praktis, yang lebih kontekstual. Kalau dia berpikir tadi melihat konteks eklesiologi gereja-gereja yang sudah established, Katolik itu yang hierarkis, lalu yang Protestan lebih demokratis katanya, lalu Pentakosta itu lebih karismatik ya. Lalu apakah itu cocok dengan kita sekarang, konteks Indonesia? Lalu dia berhadapkan pada analogi soal eklesiologi ini kepada kristologi. Jadi kalau orang selalu menganggap Yesus itu guru, lalu disebut dia guru agung, lalu bagi para pecinta pebisnis atau manajerial, Yesus itu menjadi manajer agung. Tapi dia membuat sebuah ironi, apakah ada disebut kemiskinan agung? Kan kristologi dalam kemiskinan. Gak ada itu yang menyebut Yesus sebagai kristologi kemiskinan agung. Biasanya kemiskinan tidak pernah diagung-agungkan, tapi dipolitisasi ya untuk meraih keuntungan dari kemiskinan. Itu sebab dia lebih mencari di mana sebenarnya peluang kita untuk melahirkan kristologi yang lebih kontekstual. Berbicara kemiskinan, dia berkata apakah gereja untuk orang miskin atau gereja dari orang miskin? Di mana posisi kita? Dia sendiri memang tidak memberi jawaban yang pasti, tapi dia mengatakan ya boleh dari gereja orang miskin atau gereja untuk orang miskin. Karena jawabannya belum ada yang tepat, sehingga dia pun menawarkan boleh-boleh saja. Lalu berbicara soal dasar biblis, soal eklesiologi ini, apakah masih perlu dipertahankan? Menurut dia tidak lagi, karena baik dalam perjanjian baru, perjanjian lama, eklesiologinya kan tidak bisa masuk ke konteks kita, karena jauh sekali berbeda. Nah sekarang kita sudah masuk di ranah konteks kita. 5 konteks yang disampaikan oleh Gersinggi ini juga mungkin bagian dari gereja kita. Mungkin juga bagian dari kita. Belum ada yang bisa terlepas dari kemiskinan sekarang. Kerusakan ekologi. Lalu apalagi yang dia sampaikan di sini. Keragaman budaya dan agama.
penderitaan dan bencana, konteks ketidakadilan termasuk ketidakadilan gender, konteks kerusakan ekologi. Ini semua kita masuk di dalamnya. Dan gereja belum punya eklesiologi menjawab kelima konteks ini. Dan ini menjadi bagian dari upaya berteologi di Indonesia sekarang. UKDW itu dikenal sebagai kampus teologi kontekstual. Nah, sampai sekarang mereka masih mencari apa teologi yang kontekstual itu, sembari terus melakukan kajian-kajian. Maka lahirlah teologi bencana. Pasca tsunami, Gunung Merapi, banjir bandang, selalu orang bertanya di mana Tuhan? Atau menyalahkan Tuhan. Theodice. Nah, ini kesalahan Tuhan ini. Tuhan yang membuat ini menjadi terjadi bencana. Lalu mengabaikan, menafikan kesalahan manusia. Lahirlah Theodice. Ini yang dilihat sekarang oleh fokus UKDW ya. Yang melihat bahwa teologi kontekstual itu masih dalam perjuangan atau gagasan, idea-idea yang masih perlu diwujudkan. Teologi bencana sudah lahir ya, sudah hadir. Teologi kemiskinan ini mungkin belum ada. Yang ada ialah teologi krisis di Asia yang ditulis oleh Iwangu kan. Tapi soal teologi kemiskinan, teologi ekologi mungkin sudah mulai digarap. Tapi teori gender itu sekarang sudah mulai dilewati orang. Sekarang kan sudah pasca gender ya. Karena gender sekarang sudah disalahgunakan oleh gender ya. Jadi orang sekarang sudah pasca gender, bahkan sudah berkembang kepada LGBTQ. Sekarang tidak lagi LGBTQ, sudah ada sekarang lagi LGBTQAI. Sudah meningkat lagi. Nah, ini persoalan. Banyak sekarang ya kita tidak bisa menduga seseorang itu LGBTQ. Kalau bencong sih bisa kita tahu setelah dia berjalan lunglai atau orang yang seperti laki-laki, perempuan yang seperti laki-laki, ground kali, cewek ini tomboy, itu bisa kita lihat. Kita bisa identifikasi dari kasat mata kita. Tapi LGBTQ nggak bisa dideteksi dengan pandangan mata. Maka banyak orang yang tertipu sekarang dengan LGBTQ. Ini kayak fenomena gunung es. Tampak sedikit tapi sebenarnya di bawah banyak sekali. Jangan-jangan di keluarga kita, di jemaat kita, di masyarakat kita ada banyak. Dan mereka ini banyak orang sukses. Baik di parlemen, baik di senator, baik di pengusaha-pengusaha. Banyak ini. Bahkan rohaniawan. Pendeta. Ada yang jujur. Dia pendeta yang jujur, dia gantungkan jubahnya, gulung, dia kembalikan ke gereja. Dan mengatakan, saya LGBTQ. Ada yang jujur. Tapi ada yang pura-pura jujur. Tidak jujur lah. Enggak, saya kata pura-pura jujur. Tidak jujur. Dia melakukan status sosial, menikah. Tapi memang dia tidak pernah menyentuh sama sekali pasangannya. Tapi tidak mau cerai. Takut ya kehilangan segalanya. Kalau yang jujur tadi dia sudah menikah. Lalu dia kembalikan jubahnya ke gerejanya. Ini tantangan kita. Bagaimana teologi LGBTQ. Dan ini sekarang penelitian sudah dilakukan. Suka tidak suka, Batak pun ada tradisi LGBTQ yang tidak bisa kita bantah itu. Nanti kalian baca misalnya atau teliti tentang si dua jamber. Pernah dengar istilah dua jamber? Buruna tinju, bisa mosir. Pernah? Oh, ini sebuah persoalan yang perlu kita teliti. Ketika itonya memaksa dia menikah, lalu dia
tidak mau karena dia tahu dirinya si dua jambar. Setelah 10 tahun usianya mamanya meninggal, dia dirawat oleh itonya, Silau Raja. Lalu dia buat syarat, saya mau menikah asal ada 1 perahu hepeng uang dan 1 perahu emas. Calonnya itu menyanggupi, dibawa itu. Tapi hatinya tetap sedih. Lalu dia berangkat menuju rumah calon suaminya dan dia berseru kepada yang ilahi kala itu, Ula Jaina Bulun. Mengapa engkau ciptakan aku si dua jambar? Aku tidak mau merusak kebahagiaan calon suamiku ini. Datanglah menjemput aku. Lalu datanglah hujan yang keras, angin yang deras, tenggelamlah kapal itu. Tenggelam, lalu itonya sangat sedih karena dia berkata, waduh mengapa harus saya paksa dia menikah. Lalu ada bisikan berkata, itomu sudah saya bawa ke tempat yang bahagia. Tapi lihatlah perahunya itu ada tanda di sana nanti yang akan membuktikan kasihmu kepadanya. Lalu dia pergi melihat tempat kejadian, perahu itulah yang menjadi Pulau Malau sekarang. Ini seburu nantinju. Teori bahwa dia ada Batak, di tradisi Batak ada si dua jambar. Apakah ini given? Apakah ini akibat pergaulan sehingga dia jadi LGBT? Oh bukan, dalam cerita ini itu bukan akibat pergaulan, tapi given. Lalu bagaimana cara kita sekarang membuat teologi kontekstual tentang mereka? Kami sedang melakukan penelitian sekarang tentang itu, Boru dan tinju. Mudah-mudahan nanti selesai itu. Untuk memberi wawasan, gagasan, supaya kita jangan terlampau mudah menjudge LGBT itu dosa. Apakah mereka bisa memilih diciptakan LGBT? Gak pernah orang memilih LGBT. Tapi dia tercipta seperti itu. Lalu kita katakan itu bukan ciptaan Tuhan. Jadi siapa yang mencipta? Setan. Berani kita mengatakan itu ciptaan setan? Ini persoalan teologi. Jadi ini harus dalam kita bahas. Jadi hati-hati kita, dosa itu. Kalau kami GKPA sudah punya sikap. LGBT itu ciptaan Tuhan. Dan tidak ada yang menyangkal itu. Tetapi perilaku yang menyimpang akibat kita tidak menerima eksistensi mereka, kita tolak. Mereka mencari komunitas di tempat kita tolak. Kita katakan mereka berdosa, bukan ciptaan Tuhan. Akhirnya mereka mencari komunitas, itulah queer itu. Adalah komunitas mereka. Lalu mereka berperilaku yang menyimpang akibat kita tidak menerima kehidupan mereka di masyarakat kita. Kita cepat kali mengatakan dosa. Memang dia berdosa lah akhirnya kan kita katakan karena sudah menyimpang sikap mereka. Nah ini ya baru kita bahas bagaimana kita menciptakan teologi kontekstual. Dan ini nanti akan mewarnai cara kita berteologi juga dalam bahasan-bahasan kita di paper-paper kita nanti. Karena ini kan upaya berteologi dalam kontekstual. Nanti pada akhir semester ini pun saya akan minta itu. Coba buat upaya-upaya berteologi kontekstualmu di gerejamu. Berpikir apa yang bisa dikontekstualisasikan. Sehingga papernya sudah bisa dikerjakan sekarang. UAS nih maksudnya, ujian akhir semester. Dibayangkanlah sekarang apalah yang bisa saya upayakan menjadi sebuah upaya berteologi kontekstual di gerejaku. Apakah itu tataran dogmatis, tataran praktis, tataran pastoral, tataran sejarah, terserah. Dari perspektif kita masing-masing. Pasti ada yang bisa dikontekstualisasikan dari gereja kita masing-masing. Atau fenomena masyarakat, atau teori-teori yang mau kita bahas, atau studi-studi kasus yang kita bahas, terserah. Kalau bagus nanti dikerjakan bisa menjadi sebuah bagian dari tesis ya masalah kan. Apalagi sekarang kalian sedang menyusun study plan ya.
Study plan design sudah mulai mengarah ke sana. Menulis pun sudah bisa ke sana. Dan paper ini nanti bisa kalian submit ke jurnal-jurnal supaya jurnal-jurnal menerima paper kita ini sebagai syarat untuk wisuda. Kalau cepat wisuda, ya jurnalnya juga harus cepat terbit. Kalau mau lama wisuda, walaupun tamat tapi tidak ada jurnalnya, nggak bisa wisuda. Nah itu jadi sambil menyelam berair-air lah. Tidak hanya meminum, tapi menyimpan juga kan, masukkan kantongnya kan. Ada amunisinya. Oke, ini saya sekedar menambah, mana tahu ada yang perlu kita diskusikan atau kita perdalam dari pemikiran Gerit Singgi. Monggo, silakan yang di ruang Zoom dan di onsite. Ada ini dari ruang Zoom? Oh, ada ini pertanyaan. Ini pertanyaan ke kita atau pertanyaan sebelumnya? Kedua orang masuk. Oh. Itulah negatifnya. Bukan. Mungkin yang sebelumnya tadi ya, kelas sebelumnya. Oke. Ada yang mau memberi respon? Oke, silakan. Ya, ada 2 orang nanti. Baik untuk para penyaji yang telah membuat laporan buku, laporan baca. Pertama, kita sudah belajar tentang teologi, misiologi, eklesiologi. Teologi itu menghasilkan misiologi dan misiologi menghasilkan eklesiologi. Nah, dalam laporan baca dari buku Immanuel Gerit Singgi, kita membahas satu topik itu, eklesiologi yang tepat atau relevan bagi konteks Indonesia. Nah, menjadi pertanyaan bagi saya, ketika Gerit Singgi mengkritisi keadaan gereja-gereja di Indonesia yang mungkin sibuk dengan urusan-urusan primordial masing-masing mengenai gereja sendiri dan lupa dengan persoalan bangsa yang disebutkan tadi, ketidakadilan, kemudian kerusakan lingkungan, kemiskinan, pluralisme, dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita tawarkan dari kajian dari Bapak Gerit Singgi ini untuk gereja-gereja kita? Kalau kita mau jujur, ini juga berlaku dan masih terus terjadi di gereja-gereja kita saat ini, khususnya di Sumatera Utara. Ya, contohnya HKBP sibuk dengan HKBP, HKI sibuk dengan HKI. Tidak ada satu tema yang bisa menyatukan bersama, membicarakan tentang persoalan bangsa ini. Contoh, sebentar lagi kita akan masuk ke pemilihan. Ya, belum ada gagasan gereja. Saya dengar di HKI ini, ayo HKI, HKB, BGKPS, ayo kita kumpul. Coba kita bikin kajian tentang pemilihan yang sebentar lagi akan terjadi. Jadi saya pikir dalam hal-hal seperti itu terjadi, bisa kita lihat itu eklesiologi. Nah, kesibukan kita saat ini, kalau kita boleh jujur dari kritisan ini, menurut saya ini kritisan bagi gereja yang ditemukan oleh Bapak Gerit Singgi ini, yang dikemukakan Bapak Gerit Singgi ini, supaya kita melihat konteks Indonesia ini dengan luas, sehingga eklesiologi kita itu tepat sasaran. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi saya, khususnya buat saudara-saudara penyaji. Bagaimana kita melihat kebersamaan kita memikirkan bangsa ini. Artinya ada yang saya lihat ketika gereja A sukses dalam programnya, dalam bangunannya, dalam uangnya, itu yang dikatakan gereja yang maju. Gitu. Tapi tidak memikirkan bagaimana persoalan pergumulan negara ini, persoalan bangsa ini. Gitu. Terima kasih. Ya, ada ini pertanyaan atau sekaligus nanti dijawab.
Silakan langsung aja. Ya, terima kasih Pak. Eh, Kalau saya memahami tentang mata kuliah kita ini, yaitu upaya berteologi dalam konteks, dan juga saya ini memandang secara umum Pak, termasuk juga dengan materi kita ini, yang bagaimana kita melihat eklesiologi di Indonesia. Nah, ada beberapa hal dalam kita mengkontekskan sesuatu yang akan kita implementasikan di dalam gereja kita masing-masing. Jadi beberapa gereja denominasi yang ada di Indonesia, secara khusus sekarang ini di Sumatera Utara ini, ada yang membedakan. Secara umum dia adalah mengenai tentang bahasa. Nah, dan juga ada juga beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk upaya-upaya kontekstualisasi. Tetapi kan beberapa upaya yang dilakukan dalam kontekstualisasi itu ada dipertentangkan dengan Alkitabiah. Nah, kita sebagai gereja, ukuran daripada kita untuk menentukan benar dan salahnya itu lebih dominan itu ke dalam Alkitabiah. Karena kita menganut bahwasanya Alkitabiah itu adalah sumber daripada kebenaran. Nah, kalau adalah beberapa upaya-upaya kita dalam berkontekstual ini yang berbenturan ataupun tidak sesuai dengan Alkitabiah. Nah, ukuran seperti apalah yang kita ambil? Atau apa ukuran kalkulasi yang kita ambil untuk menentukan bahwasanya yang kita lakukan dalam upaya berkontekstualisasi ini benar gitu? Itu mungkin menjadi pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada tadi dua yang jadi ada lagi, satu lagi. Oke. Silakan. Iya Pak, harus diakui memang gereja belum benar-benar eklesiologi. Kenapa saya katakan begitu? Jujur kita sibuk dengan agenda-agenda gerejawi kita. Kalau ini Gerit Singgi kan sebenarnya mau memacu adrenalin kita, mau nggak keluar gitu. Apakah sebenarnya gereja itu sudah benar-benar gereja? Sibuk dengan hari ini siapa yang khotbah, minggu siapa yang khotbah, renovasi gereja, cari dana, cari ini. Cukup hanya sebatas itu. Tapi yang sebenarnya kontekstual proposal. Nah ini sebenarnya saya pikir kita ya dari mulainya kita ya dengan kita ini bersama ya saya pikir ini Gerit Singgi sudah mau mengajak gitu ya. Yuk jangan hanya pusat ke dalam saja gitu. Kalau bisalah keluar. Tadi sudah ditawarkan bagaimana benarkah kita sudah memikirkan tentang ya dengan masalah-masalah di konteks kita di Indonesia ini gitu. Dengan gender, apalagi ada bahasa pembuatan shelter, rumah singgah aman, begitu tempat orang-orang yang mengadu dengan pergumulannya. Tapi memang harus kita akui kita sulit sekali untuk membuka itu. Tadi Bapak dosen sudah mulai membuka wawasan kita soal LGBT. Ya jujur saja gereja pun menjadi nomor satu yang mengatakan itu dosa begitu. Tapi dengan ini bukan kembali ke saya mau katakan dengan pemikiran posmo yang menganggap ya udah aman gitu ya, berpikir logika, tidak ada kebenaran yang absolut. Tapi memang iya lihat esensinya begitu. Apakah memang gereja sudah benar-benar gereja bagi kita? Benarkah gereja itu sudah bagi orang miskin? Maaflah. Ya memang harus kita akui, saya pribadi pun ketika ada seorang jemaat menyumbang lebih dari yang saya pikirkan, jujur hati saya pasti akan ke sana. Jujur itu saya akui. Begitu. Apalagi kalau sudah soal amplop, itu harus kita jujur. Tapi jangan lagi ya bertobat begitu. Nah itu gereja, tapi itu sebenarnya yang menjadi tradisi bagi kita. Siapa yang menjadi nomor satu yang hebat ya itu kita ke situ. Jadi saya pikir dengan
Gerit Singgi ini, ya enggak semua. Nah itu maksud saya, kembali lagi yuk menjadi gereja lah, gereja yang sesungguhnya. Gerit sudah menawarkan secara kontekstual yang manakah kita, apalagi di lokal-lokal dalam arti jemaat yang kita layani, gereja yang kita layani. Coba mulai dari program-program apa yang bisa mulai membuka diri, hal-hal yang kecil gitu ya, dengan jemaat yang hadir, yang dari segi pakaian, pernah nggak kita berpikir ke situ? Pernah nggak kita merasa, oh ya, kenapa sih ibu itu lalap di belakang saja? Ada apa dengan dia? Pernah nggak mikirkan begitu? Saya pikir ya gereja mulai membuka diri lah untuk itu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ada dari 3 penanya atau pokok diskusi kita yang mau dikembangkan. Silakan dari penyaji atau pembaca buku Gerit Singgi memberikan respon ya. Bagaimana kita gereja ini kok tidak responsif kepada persoalan di dalamnya, di dalam atau di luar gereja. Silakan kalau ada yang memberi respon dulu. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu penanya. Memang saya mau katakan bahwa ini pergumulan kita bersama dan perlu kita rumuskan juga bersama-sama bagaimana eklesiologi kita yang kontekstual. Saya pernah diskusi dengan seorang pendeta metodis juga, Fernando Sibarani dan kawan-kawan. Metodis dulu sudah pernah membentuk tim teologi yang salah satu wacananya adalah membangun eklesiologi metodis yang kontekstual. Tapi sayangnya sekarang kata Bapak itu sudah tidak ada lagi perhatian tentang hal itu. Dan banyak gereja-gereja yang belum bisa bergumul tentang hal itu, membangun tim teologi yang mampu membangun eklesiologinya yang kontekstual. Kalau mungkin kita di Sumatera ini, ya eklesiologi yang penting adalah termasuk ekologi juga. Kalau kita lihat sejam saja hujan sudah banjir. Kalau kita berjalan melintasi kota ini, sampah ada di mana-mana, di gerbang. Artinya eklesiologi yang mendesak di konteks kita saat ini ya salah satunya adalah ekologi dan juga kemiskinan. Oleh karena itu ini pergumulan kita bersama. Bagaimana gereja-gereja mampu merumuskan, mampu membentuk tim-tim teologi yang merumuskan eklesiologi yang kontekstual di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Kalau eklesiologi itu adalah gambaran jemaat atau gambaran gereja itu sendiri, seharusnya gambaran jemaat itu tidak bisa lari dari apa yang dihadapi oleh jemaat tersebut. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau menambah, merespon dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Saya hanya merespon sedikit Pak. Ya. Tapi itu pertanyaan tadi sama Bapak ya Pak ya. Oke, terima kasih. Sama seperti yang dikatakan oleh Bang Marakup, bahwasanya terkadang kita sebagai gereja mungkin kalau dikatakan apatis terlalu kasar ya terhadap persoalan-persoalan yang ada di negara ini. Termasuk dengan sekarang ini yang kita menuju kepada pemilihan demokrasi. Nah, selalu kalau untuk ke hal yang baik itu diperhadapkan terhadap tanggung jawab kepada gereja, tanggung jawab gereja. Nah, itu harus menjadi sebuah tanggung jawab juga kepada kita. Nah, persoalannya kita sekarang ini berbicara di dalam konteks daripada akademis. Itu yang menjadi sebuah clue untuk kita bangsa ini, hanya sebuah rekomendasi yang kita berikan. Artinya akademis kalau untuk membahas segala sesuatu, baik itu teori atau apapun, yang diberikan hanya rekomendasi, praktisnya orang-orang yang di dalam itu. Nah, ini mungkin menjadi pergumulan untuk kita. Tetapi hal yang harus kita lakukan ya
selain daripada kita merumuskan untuk hal-hal yang demikian, yang untuk menyikapi daripada persoalan-persoalan yang ada di negara kita ini, ya pastinya kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita ini, gitu. Jadi harusnya kita gereja juga sudah bisa membuka lah dalam kegiatan kita, mungkin sekali contohnya ibadah itu khusus untuk beribadah terhadap negara seperti itu. Beribadah ya. Jangan hanya doa syafaat gitu. Sehingga dalam konteks-konteks khotbah pun nantinya itu sudah berbicara tentang politis. Nah, itu kan semakin terbuka dia. Ya, kalau memang metode sudah seperti itu, mungkin sosialisasi lah kepada GKPPD, HKI, GKPA seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Artinya, baru yang kedua, ini saya bukan untuk menjudge ya. Kalau memang diberikan satu waktu dulu untuk kepemimpinan di negara ini kepada orang Kristen, yakinan percayalah politik di Indonesia ini, politik Indonesia ini akan berjalan dengan normatif seperti yang dikatakan dalam Alkitab kita. Gitu. Makanya ini saya bukan mau kampanye ya. Makanya itu untuk memang kalau untuk menjamin, saya pikir ya, dan ini juga menjadi harus pertanggungjawaban untuk kita juga untuk menjamin bagaimana politik di Indonesia ini lebih baik, libatkanlah orang-orang Kristen seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa saya tanggapi. Kami kembalikan kepada yang mau menanggapi lagi. Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Ya. Wes, sampai. Terima kasih buat Bapak dosen dengan para pemakala. Tadi dengan pemaparan laporan baca tadi ada poin penting yang saya lihat yang disampaikan oleh Gerrit Singgi tentang pendekatan eklesiologi kontekstual itu bagaimana menempatkan Kristus di tengah-tengah konteks yang terjadi, ketidakadilan, bencana, kemiskinan. Artinya rumusan kristologi yang baru menjadi model teologi gereja sehingga akan menerbitkan suatu prinsip misi yang tercakup dalam aksi diakonianya. Jadi sebenarnya ini yang mau saya lihat, bagaimana kita harus berbicara tentang Kristus itu di tengah-tengah yang terjadi kebencanaan, ketidakadilan, kemiskinan, sehingga nanti ada rumusan diakonia gereja untuk melakukan pelayanannya di tengah-tengah gereja. Jadi ini yang saya lihat tadi dari laporan baca itu ketika saya baca papernya, sehingga kita gereja kesukuan pada umumnya dikenal di Sumatera, Kristus yang bagaimana kita kenal. Jadi rumusan-rumusan ini kan harus kita lihat dalam gaya pemikiran Gerrit Singgi tadi. Jadi ini yang mau saya pertanyakan kepada para pemakala, karena nanti berbicara aksi diakonianya kita nanti bisa dapat rumusan yang baru ketika kita sudah berhasil menempatkan teologianya, menempatkan Kristus itu di tengah-tengah konteks kita saat ini. Mungkin itu saja, atau tanggapan, atau bisa juga ditanggapi oleh para pemakala. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang bisa menanggapi? Silakan. Terima kasih. Saya sedikit tadi agak bukan klarifikasi, menanggapi sedikit tulisan Gerrit Singgi yang mengatakan Protestan. Mungkin beliau melihat bahwa Protestan itu kan, beliau kan latar belakang Calvinis. Dia pendeta GPIB, dia presbiter general. Jadi mengatakan Protestan itu demokratis gitu. Padahal faktanya juga kalau misalnya Lutheran itu nggak demokratis. Walaupun ada misalnya rapat-rapat majelis segala macam, ujung-ujungnya tohnya kayak porus nanti keputusannya kan begitu kan, pimpinan begitu. Kalau namanya demokratis ya suara bersama seperti GPKP misalnya. Nah, itu mungkin beliau dari sudut pandang Calvinis. Saya melihat bahwa bahkan saya dalam analisa saya, gereja-gereja sekarang walaupun saya belum masuk dalam ruang lingkup itu, ruang lingkup gereja sebagai pelayan lah misalnya, sebagai pelayan tertabis, saya melihat contoh GKPS itu belum berani
Saya mengatakan belum berani, bahkan belum ada sikap. Contoh ada isu hangat dibicarakan entah LGBT kah, entah ekologi, entah apa. Tidak ada saya lihat fungsi dari komisi teologi kami begitu. Percuma ada komisi teologi di gereja itu, tapi toh tidak ada gagasan-gagasan atau ide-ide yang memacu atau memicu para jemaat itu untuk bersikap. Contoh misalnya ada bencana alam. Bagaimana gereja menyikapi bencana alam? Itu siapa yang merumuskan? Ya, komisi teologi, ketua, sekretaris, anggota-anggotanya. Saya melihat itu sangat kurang di gereja-gereja. Bahkan saya duga gereja-gereja Batak lah secara khusus ada isu terbaru tidak langsung ada namanya sikap. Paling nanti ada surat pastoral, surat pengembalaan dari pimpinan Porus. Itu untuk apa? Namanya beginilah kita jemaat-jemaat dikasih Tuhan. Itu yang namanya surat pastoral. Bukan sebuah gagasan yang untuk memicu para jemaat itu juga betul-betul bisa berteologi secara mandiri. Di tahun 2018, GKPS secara khusus gereja GKPS itu ada nama tema kemandirian berteologi jemaat. Faktanya yang berteologi itu hanya pendeta. Bagaimana mungkin jemaat bisa berteologi? Karena apa? Pendeta pun tak mau mengajar jemaat berteologi. Karena pengajaran hanya dilakukan dari mimbar misalnya. Itu pun tiap minggu. Kalau bagaimana yang di kampung-kampung sana? Nggak sampai. Jadi karena pun tema-tema itu yang diusung oleh gereja-gereja nggak tercapai dia. Dibilang pun tercapai paling hanya berapa persen, sedikit. Contoh di gereja GKPS atau juga gereja HKBP kita bilang mungkin juga GKP atau gereja suku, itu notabene saya yakin orang miskinnya jemaatnya. Seperti yang disinggung oleh gereja Singgi tadi, bahkan saya lihat GKPS, karena saya gereja GKPS, saya berani mengkritik gereja saya GKPS. Di September kemarin mereka membuat program bedah rumah kepada orang miskin. Yang punya rumah nih, bukan kepada orang yang nggak punya rumah. Itu satu memang saya lihat ketidakadilan di sana. Kedua, mereka panitia 120 tahun jubileum ini hanya membedah rumah 120 rumah. Sementara warga jemaat GKPS itu mencapai 200 ribuan. Dan jumlah kakaknya itu mencapai 250-an. Jumlah kakaknya itu saya lupa berapa, tapi jumlah jemaat 200 ribuan. Nah, jadi timbul di sana pertanyaan saya, kenapa ada ketimpangan sosial di sana? Bahkan gereja distrik 1 daerah Siantar Keperdagangan, bahkan ada pendeta yang nggak berani itu membedah rumah jemaatnya. Karena apa? Nanti ada kecemburuan sosial begitu. Dalam perspektif saya sebagai misalnya saya jawab jemaat awam, mending itu tidak usah dibuat. Dan memang pada faktanya dibuat. Dan saya melihat di situ sangat miris, ada namanya eksploitasi jemaat. Setelah mereka membedah rumah itu, mereka video, mereka posting ke Facebook, mereka buat di sini, telah dibedah rumah si Anu. Dalam pandangan saya, mungkin kita berbeda pandangan. Dalam pandangan saya itu merupakan eksploitasi jemaat. Seolah-olah gereja ini sudah berbuat sesuatu kepada jemaat orang miskin. Toh nanti kalau misalnya kena gempa, rumah itu udah selesai. Artinya di sana juga gereja perlu merumuskan kembali teologinya itu. Kalaupun kita angkat misalnya teologi kemiskinan misalnya dalam konteks gereja tertentu, itu perlu melihat di segala sisi misalnya. Jadi saya juga sebenarnya gelisah dengan gereja saya sendiri. Tapi itu tadi saya juga masih butuh dibekali sebenarnya. Sehingga saya juga rem dulu ngomongnya. Jadi saya pupuk dulu ilmu, saya pupuk dulu pengetahuan. Sehingga nanti boleh memberikan sumbangsi pemikiran bagaimana seharusnya mengupayakan suatu teologi yang kontekstual itu. Bukan hanya kemiskinan. Misalnya juga mata pencaharian gitu. Di GKPS juga itu contoh saudara namanya ekonomi kreatif. Itu bagus sebenarnya. Jadi saya melihat memang tulisan Singgi ini lebih kepada fungsi gereja. Contoh gereja menjadi sahabat orang miskin, atau gereja menjadi, ada juga saya baca tulisan dari seorang diakones HKBP, gereja yang mendengar apa? Mendengar ada pendampingan pastoral, KDRT, perceraian sebagainya. Itu mungkin kompleksitas dalam pergumulan-pergumulan gereja. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, tadi sudah ada banyak yang respon ya tentang beberapa pertanyaan itu. Saya mulai dulu dari soal bagaimana gereja melek dalam politik misalnya. Kita kan tidak menyentuh itu secara mendalam karena menganggap bahwa politik itu adalah kotor sehingga gereja tidak mau menyentuh ranah politik. Memang dalam aturan-aturan gereja banyak itu memutuskan
berpolitik praktis itu salah. Melibatkan pelayan gereja dan gereja dalam ranah politik praktis itu salah. Ya bolehlah. Tetapi memperlengkapi gereja untuk melek politik itu bukan salah. Gereja harus bertanggung jawab memberikan pencerahan politik kepada warga jemaatnya. Misalnya kita dalam rangka menghadapi pemilu, pilpres, pilkada, dan pileg. Ini harus kita cerahkan jemaat kita. Apalagi dilaksanakan secara serentak 2024. Orang nggak tahu apa yang mau dia pilih. Bagaimana cara memilih. Dan siapa yang mau dipilih. Nah ini berpolitik praktis memilih yang benar pun harusnya kita beri petunjuk. Kalau soal siapa yang mereka pilih kan nanti mereka lah yang menimbang dalam hati mereka secara jujur. Tetapi bagaimana teknis, bagaimana perkembangan politik, dan bagaimana keadaan perpolitikan itu perlu kita cerahkan jemaat kita. Sehingga mereka tidak terbuai oleh hasutan-hasutan politik busuk yang di masyarakat. Ketika misalnya mereka mendengar politik A dan B dan C, mereka sudah dikuatkan dari pencerahan gereja yang memberikan pencerahan politik. Itu yang penting. Sehingga kita tidak terjebak pada politik praktis, tapi memberi pencerahan politik itu wajar. Kapan pemilu dimulai, lalu pada masa kampanye bagaimana sikap kita sebagai warga jemaat, lalu pada saat pemilihan bagaimana sikap kita dan cara kita. Karena ada banyak warga jemaat kita, sudah terjadi pesta, dia hanya hiruk pikuk membahas, saya tidak betul, berapa yang kau dapat? Berapa yang kau dapat? Siapa yang memberi? Partai mana yang memberi? Jadi kita ini pragmatis berpikirnya. Siapa yang memberi banyak itu yang dipilih. Bukan lagi berpihak pada idealisme. Nah idealisme negara ini harus kita pertahankan. Bukan kepada pragmatis. Ada sekarang persoalan di kepala desa, pemilik kepala desa. Selama hidupnya dia telah ditolong oleh keluarga ini. Sudah diberikan sawahnya untuk diladangi, dikerjakan. Kalau ada masalah keuangannya, menyekolahkan anaknya ditolong. Diberikan pencerahan kalau ada persoalan rumah tangganya. Semua sudah ditolong. Masyarakat kampung ditolongnya. Tapi tiba pemilihan pada hari H di tempat. Disiram dengan uang. Mereka tidak pilih orang yang menolong mereka selama ini. Lalu setelah kalah, mereka bersimpati. Maaflah Amang Inang, kami begini bla 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 bla. Ini kan rusak. Sehingga yang terpilih siapa? Pemimpin jolim. Karena orang yang menyuguhkan uang pragmatis, sehingga hilanglah idealisme memilih orang baik selama ini. Lalu akibatnya apa? Orang baik berubah jadi orang jahat. Ketika mereka datang, mohon maaf, kembalikan sawahku. Kembalikan sawahku, kembalikan semuanya, usahamu. Kau berhenti ya, besok berhenti. Ini akan terjadi nanti. Karena idealismenya telah hilang. Karena di TPS disiram oleh nilai-nilai rupiah. Nah disitulah gereja membekali. Sehingga yang kita pilih bukanlah soal uang, soal barang, tetapi yang kita pilih adalah pemimpin yang baik. Nah, apa definisi pemimpin baik? Kita jelaskanlah dari gereja. Jangan melanggar aturan. Jangan memilih mendapatkan kekuasaan dengan cara yang salah. Tapi melalui pendidikan politik yang bagus, melalui proses yang bagus, itulah pemimpin yang bagus. Pemimpin yang jahat akan menghancurkan negara. Tapi pemimpin yang baik akan membahagiakan negara. Tanpa kita sebut nama kan orang sudah tahu siapa itu. Kalau sekarang pertontonan politik sekarang, ngapain kita membuat jenjang karir? Ngapain? Berdarah-darah mulai dari anggota partai, sekretaris, ketua, DPC, DPP,
langsung ke sana supaya bisa dia meniti karir menjadi orang yang mampu punya potensi, kapabilitas memimpin. Tapi ada sekarang anak muda bisa tikung, langsung karpet merah. Apakah itu pendidikan yang benar? Apakah itu cara menjadi pemimpin yang benar? Bukan. Gereja harus memberikan pencerahan seperti itu. Sehingga kita bisa mengarahkan kemana sebenarnya negara kita ini berjalan. Disitulah suara nabiah kita berbicara sebagai pemimpin, sebagai pendeta. Kita tidak menolak siapapun jadi pemimpin di negara ini. Tapi caranya itu haruslah menghargai dedikasi yang dibangun. Oke, orang berkata, keputusan MK itu tidak merujuk kepada satu orang. Bullshit. Yang mendaftar rupanya siapa sekarang? Banyakkah pemuda yang berumur 35 tahun? Itu kan pemikiran yang dongkol itu. Oke, sekarang kalau ada anak kita sekarang berusia 36 tahun, calonkanlah. Jangankan calon wakil presiden, calon kepala desa pun gak diterima orang. Jangankan calon wakil presiden, calon kepala desa pun dijegal orang. Masih ingusan kau kata orang. Jangan berkata seolah-olah bijak, tapi salah. Itu karena punya bapaknya jabatan tertinggi di negara ini, maka lolos dia. Kita siapa bapak kita? Petani. Punya hak sama jadi cawapres. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Walau umurmu 36 tahun. Jangan mimpi jadi cawapres. Ini pendidikan politik yang amburadul. Tidak mendidik. Pemikiran seperti ini harus kita cairkan, sampaikan kepada warga jemaat kita. Buat seminar atau buat pertemuan. Ini fungsi kita sebagai gembala. Memberikan makanan-makanan yang baik secara politik. Supaya gembala anak domba kita ini tidak makan politik busuk di luar sana. Pasti mereka punya kapital besar nanti. Ini punya kapital besar. Karena mereka penguasa. Ini persoalan kita. Jadi kita punya eklesiologi yang jelas tentang politik bernegara. Disitulah peran kita sebagai gembala. Nah ini soal politik ya. Jadi politik praktis salah. Mengajak orang pilih si ini salah. Tapi memberikan pencerahan-pencerahan politik itu tugas kita. Gereja harus hadir di sana. Sehingga jemaat ini melek politik. Tanpa kita suruh, mereka tahu itu apa yang sedang kita pikirkan. Sehingga mereka tidak lagi tergoda saat mereka buka kotak suara, dia sudah pastikan pilihannya. Tanpa kita suruh. Ketika orang beri sesuatu, dia katakan tidak. Karena saya sudah punya pilihan yang tidak bisa diganggu. Pemilih seperti itulah yang kita harapkan sekarang hadir di negara ini. Pemilih-pemilih idealis, bukan pemilih-pemilih emosional. Pemilih-pemilih emosional, kalau dia mengatakan sudah cinta kepada seseorang, kalau yang dia cintai ini melanggar hukum pun, tetap dia bela. Kalau si Jokowi sekarang tabrak tiang listrik, yang salah bukan si Jokowi, tiang listrik yang salah. Itu pemilih emosional. Pemilih emosional itu. Tapi pemilih idealis, kalaupun kita mencintai dia, kalau salah, katakan salah. Bukan benar. Itu pemilih idealis. Jadi jangan gara-gara kita cinta, semua dia yang dikerjakannya yang enggak benar. Salah. Jemaat kita jangan menjadi pemilih emosional. Jemaat kita harus pemilih idealis. Mau kemana negara ini kita bawa? Itu soal itu. Soal kemudian tadi, apakah salah kalau eklesiologi itu di luar kajian biblis? Gerising kita sudah katakan. Tidak harus Alkitab semua kajian kita.
Ada konteks kita sekarang kemiskinan, penderitaan dan bencana, kerusakan ekologi, keberagaman sosial dan budaya, ketidakadilan gender. Ini konteks kita. Itu tidak ada dalam Alkitab itu. Kondisi-kondisi itu tidak ada dalam Alkitab. Lalu kita katakan eklesiologi kita berarti tidak biblis. Tidak, begitu cara berpikirnya. Dunia kita dengan konteks biblis itu jauh beda itu. Sudah ribuan tahun. Makanya ada buku dia yang mengatakan dua konteks. Konteks biblis dengan konteks sekarang. Lalu bagaimana dua konteks ini disatukan atau saling mengisi? Maka dia bicara dua konteks. Nanti dibacalah bukunya itu, dua konteks itu. Menarik itu untuk dibaca. Sehingga ketika kita khotbah, kita tidak hanya berbicara satu konteks. Kalau di Galilea, Bapak Ibu saudara di Yerusalem, dia yang berkhotbah aja belum tak pernah ke Yerusalem. Itu. Lalu bagaimana dia mengkontekstualisasikan konteks yang dia tidak tahu? Dua konteks yang berbeda. Bukan mengatakan bahwa orang yang tidak pernah ke Yerusalem salah khotbahnya. Bukan. Tapi itulah keadaan kita sekarang. Ada orang yang bibelon kan, dibilang orang dulu bibelon, Alkitab. Semua mengacu Alkitab, itu tidak Alkitab. Kalau begitu, pendeta pun nggak ada dalam Alkitab. Cari kata pendeta di Alkitab, nggak ada itu. Sintua pun nggak ada. Penatua ada. Ephorus nggak ada itu. Bishop pun nggak ada. Oh berarti nggak biblika. Siapa yang tidak bilang biblika? Pengakuan iman kita saja, Tritunggal, banyak itu. Itu rumusan-rumusan teologi. Bukan biblis. Tapi dari mana rumusannya datang? Dari biblika. Itu. Jadi begitu caranya nanti membangun eklesiologi kita. Jangan terlalu, itu tidak ada dalam Alkitab. Sehingga kita bicarakan itu. Politik pun nggak ada dalam Alkitab nanti. Padahal persoalan kita di hadapan mata kita ada kemiskinan. Nah tadi persoalan kemiskinan lagi. Memang kita tidak bisa pungkiri jemaat kita 80% kan masih di pedesaan. Artinya itu kan berarti miskin lah ya, kita kategorikan miskin. Tapi miskin ini pun masih subjektif dan relatif. Ketika bicara menerima bantuan, semua mengaku miskin. Aku miskin. Tapi ketika bicara tanggung jawab, gak ada yang mengaku kaya. Maksudnya begini, ketika dia menerima sesuatu, dia akan selalu mengatakan saya miskin. Ketika diberi tanggung jawab pun selalu mengaku miskin. Orang kaya pun bisa jadi miskin kalau diberi tanggung jawab. Tapi kalau disebut dia miskin, dia pasti tolak. Aku enggak miskin aku. Aku pegawai negeri katanya. Tapi ketika diberi tanggung jawab, dia mengaku miskin. Anggota parlemen pun memakai BPJS kan, mendapatkan BLT. Ketika diberikan BLT di RT RW, di kelurahan atau di desa, yang mendapat bantuan itu siapa? Bukan orang miskin, aparat desa, keluarganya desanya yang dapat, apa keluarganya RT RW. Padahal ada orang miskin sama sekali tidak punya apa-apa, rumahnya lantai tanah, tidak terdaftar sebagai orang miskin. Alasannya tidak punya KTP. Lalu ketua RT-nya tidak membuat KTP kepada orang yang tidak punya KTP. Di Medan ini ada banyak sekarang pemulung yang tidak punya KTP. Sehingga mereka tidak dapat BLT, bantuan langsung tunai. Yang dapat KTP BLT siapa? Keluarganya lurah, keluarganya RT. Ketika menguliakan anaknya ke UGM, ke ITB, ke apa lagi, ke sekolah negeri, diminta surat miskin. Bapaknya guru dosen minta surat miskin. Bapaknya pendeta pun minta surat miskin. Masuk kita di sana sini. Pendeta miskin. Tapi mobil di depannya parkir Alphard. Asal marah Alphard.
persoalan kita. Jadi kemiskinan ini bisa menjadi objek, bisa menjadi subjek. Dan sering kita menggunakan kemiskinan menjadi objek. Itu tadi makanya ada promosi foto atau diviralkan supaya mengalir dana ke gereja itu. Padahal setelah mengalir bukan dialirkan kepada orang miskin lagi. Itu persoalannya. Itu objek. Seharusnya kalau kita jadikan miskin itu subjek, maka kita terjadi empowerment. Maka kita akan memberdayakan mereka, mendidik mereka supaya keluar dari kemiskinan. Itu fungsi gereja. Eklesiologi gereja ialah mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Berarti ada empowerment atau community development atau ada namanya parpem, partisipasi pembangunan jemaat. Ini menjadi persoalan kita. Parpem itu hanya milik orang-orang birokrat. Itu persoalannya. Bicara orang miskin, dapat dananya, tapi yang menggunakannya orang kaya. Bukan tepat sasaran. Nah jadi gereja kalau ingin melayani orang miskin, benar-benarlah kepada orang yang benar-benar miskin. Ada banyak gereja ironi, saldonya 1 miliar, tapi ada jemaat yang miskin tidak bisa ditolongnya untuk keluar dari kemiskinannya. Saya selalu tertarik dengan gereja GKI Gejayan. Mereka ini gereja yang kalau menurut saya dalam pertumbuhannya bagus, penata kelola keuangannya bagus, dan perhatian sosialnya bagus. Di sekitar gereja, kalau ada orang-orang jualan, entah agama apapun, mereka lihat tempat jualannya tidak bagus, atau kumuh, mereka make over. Mereka sulap itu, bangun menjadi jualan yang bagus. Apakah mereka meminta kepada punya rumah, punya warung? Tidak. Lalu ketika mereka lihat ada banyak orang yang jual bakso, gerobaknya tidak bagus, mereka cipta gerobak besar, bagus, mapan, cantik. Lalu mereka buat di situ berkat. Dikasih kepada setiap penjual sate, penjual bubur, penjual apa. Lalu ketika gereja diserang, siapa yang datang ke sana? Tukang sate, tukang bakso, tukang tetangga yang datang bumper di depan. Karena apa? Mereka merasakan kasih Tuhan melalui gereja kita. Coba lihat gereja kita sekarang. Apa kita sudah perhatikan? Gereja-gereja kiri kanan. Jorok pun di situ, apa namanya, kubangan apa itu namanya, selokan. Kita pun tidak mau nolong. Maunya keluarkan dana ke situ. Kalau jalannya keluarkan dana, keluarkan aja 10 juta, aspal aja. Hubungi PU, suruh aspal. Dari mana itu? Dari gereja. Kalaupun apa yang terjadi dengan gereja, mereka pasang badan di sana. Saya baru melayani ke Pangkalan Brandon. Setiap amin bubar jemaat, dipanggil tukang beca dari jauh, nggak ada yang mau datang. Tidak ada yang mau datang. Sehingga jemaat kita harus jalan kaki ke jalan sana mengambil naik beca. Menurut saya ada yang salah. Lalu tiba Natal dan Paskah, saya kasih sembako kepada seluruh tukang beca. Saya jalani ke pasar-pasar sana, saya jalan kaki. Dampaknya apa? Belum amin, sudah baris beca di depan gereja. Belum amin. Mereka sudah pergerakan jam sekian, keluar jam sekian, udah baris tukang beca. Dan ayo bu, ayo omang, apa, ayo. Dulu manggilnya setengah mati. Sekarang tak usah dipanggil, datang sendiri. Inilah kita kalau perhatian kepada orang miskin, orang marginal. Sehingga gereja punya dampak. Eklesiologi gereja itu dampak menghadirkan kerajaan Allah. Tapi kalau gereja kita bangunannya mega super mall, super indah. Di samping kita ironi, jualan bakso atau jualan warung kopi yang reot-reot. Itu namanya gereja tidak memberi dampak. Itu.
Sekarang mulailah berpikir eklesiologi yang kontekstual. Apa yang bisa kita bantu? Saya sudah sampaikan kepada GKPA, seharusnya supaya berdampak, semua tong sampah di kota Sidimpuan, tulis GKPA, beri tong sampah. Tulis GKPA, tulis GKPA. Tanpa ditanya orang dari mana itu. Pasti orang tahu GKPA itu. Berdampaklah kita karena memberi kepada masyarakat. Lalu tanya wali kotanya, Pak Wali, apa yang bisa saya lakukan di masyarakat kita ini? Apa yang bisa saya tolong program? Jangan minta, kalau mau sinode minta, mau rapat pendeta minta, kita menjadi terkesan peminta-minta. Tapi masuk kita ke kantornya, setara. Apa yang bisa kubantu kau? Program mana? Itu baru setara. Eklesiologi kita benar-benar berdaya juang, memiliki nilai tawar. Jadi gereja kita nanti kalau kecamatan jumpai aja camat, Pak Camat apa yang bisa kubantu bagi masyarakat sini. Pasti matanya terbelalak. Oh baru kali ini pendeta datang minta program. Tapi jangan minta uang, minta program. Itu. Oke, udah jam berapa ini? Sudah lewat ya. Demikianlah. Jadi nanti sore, nanti malam ya kita masuk pada jam 7. Saya akan kirim nanti linknya. Kita jumpa lagi nanti sore untuk membahas paper kelompok 1. Oke, silakan siapa yang berdoa. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan kami kehidupan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas kami. Terlebih Tuhan dalam berdiskusi, berdialektika di dalam arena perkuliahan kami ini. Banyak hal yang sudah kami perbincangkan, semoga apa yang kami perbincangkan untuk menambahi pengetahuan kami, sehingga pengetahuan itu akan bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami, terlebih dalam pelayanan kami. Berkati semua kami yang ada di sini dalam menjalani aktivitas kami, dalam kekuatan kami, supaya Tuhan yang memberikan kesehatan juga. Terlebih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kami pemahaman tentang mata kuliah ini, Tuhan yang memberkati Bapak dosen kami dan keluarga juga, supaya kehidupan daripada Bapak dosen kami diatur penuh oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami akan selesai dalam mata kuliah ini dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang menyertai kami sehingga kami sampai ke dalam tujuan kami tanpa kekurangan satu apapun. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya. Selamat istirahat.